Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke guys, gini, di konten kali ini gue nggak mau ngasih tauin tentang tips and trick atau apapun, tapi gue mau memberitahukan himbauan gitu ya. Karena gini ya, ada dua cara untuk ngeplay visa Amerika, baik Amerika, baik Eropa, Australia, ya atau visa apapun itu. Ada dua cara gitu ya. Yang cara pertama kalian tahu, ya kalian ngeplay sendiri, ngusahain sendiri, capek sendiri, stres sendiri kan gitu ya. Tapi ada biro jasa yang kedua gitu kan, yang membantu kalian supaya nggak stres. Itulah makanya kenapa banyak tour ada di Indonesia, bener ya. Gue nggak mau nyebutin nama turnya apa gitu ya, karena kita juga nggak ada kerjasama. Tapi kalian tahu lah tour apa yang besar-besar namanya gitu ya. Kalau kami mah tur apalah gitu ya kan, kami hanya tur kecil gitu ya. Banyak tur-tur, mereka semua memberikan jasa untuk bisa visa Amerika ya kan, membantu membuatkan visa Amerika, membantu membuatkan Schengen gitu ya, Eropa atau Australia dan yang lainnya gitu. Nah, dalam pembuatan visa ini gitu ya, ada dua pihak berarti kan, pihak tur dan pihak orang yang bikin. Pihak tur akan membantu mengisikan data. Data ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak dari konsumen, benar nggak? Ya kan? Jadi misalnya saya mau bikin visa nih Amerika gitu ya, saya mau bikin visa Amerika di salah satu tur, namanya sebut saja tur B gitu ya, tur B. Saya kan mau bilang, saya minta tolong dong bantuin bikin visa. Pasti dong mereka akan minta duitnya lebih mahal daripada kamu bikin sendiri. Karena apa? Karena biaya jasa itu. Jadi biar paham gitu ya. Ini kenapa saya ulangin lagi? Karena biar paham gitu. Kalau ada orang ngomong kenapa tuh lebih mahal? Bos, lu udah bikin dia capek gitu kan. Itu biaya jasa. Jadi itu wajar-wajar aja. Kalian bikin SIM pun, bikin jasa, bikin sendiri harganya berapa ketika dengan jasa gitu kan, biro jasa bikin SIM lebih mahal, ya wajar dong, karena kamu nyuruh orang, emang semuanya pembantu lo ya kan gitu. Nah, kenapa akhirnya jadi lebih mahal? Nah, saya otomatis akan diminta tur data saya, bener gak? KTP, KK, paspor, apa segala macam, termasuk pekerjaan saya di mana. Saya harus mengisi kuesioner. Isian kuesioner inilah, ya kan, yang tidak mungkin akan dicek oleh tur, ngerti ya guys ya? Maksudnya akan dicek, ya tur ngecek misalnya nama bapaknya, kita ngecek kebenarannya dalam tanda kutip, nama bapak ya harusnya diisi dengan nama bapak. Kalau tiba-tiba kamu nama bapak diisi tiba-tiba nama kamu sendiri, tur akan kasih tau, kamu salah gitu ya. Tapi tur hanya bisa sebatas membenarkan hal-hal seperti itu. Tur tidak bisa, sekali lagi, tur tidak bisa memastikan kamu membuat data yang valid atau enggak. Contoh, kalau kamu ngaku-ngaku manajer di perusahaan ternama gitu ya, sebut saja perusahaan Z. Terus kita tur gitu, ya mana ngurusin kayak gitu-gitu. Kita percaya aja dengan data yang kamu bikin, bener nggak? Ya kan? Masa gue nanya, emang bener bapak pekerja di perusahaan Z? Yang ada tersinggung konsumen, ya kan? Yang ada konsumen tersinggung. Nah, hal seperti itu kami tidak bisa ngecek kebenarannya, apakah Anda benar seorang manajer, pemilik perusahaan atau apapun itu. Kami tidak bisa mengecek kebenarannya. Bahkan kalian bilang gajinya 10 juta, 15 juta pun kami nggak bisa mengecek kebenarannya, bener kan? Jadi itu sepenuhnya responsibility-nya, tanggung jawabnya ada di konsumen. Kami hanya membantu menginput data supaya jangan salah penginputan datanya, karena
kalian pasti stres nginput datanya gimana, kan gitu kan. Makanya kalian pakai jasa. Nah, inilah yang dinamakan kalau dalam tanda kutip konsumen memberikan data palsu, otomatis kami juga akan dianggap membuat data palsu, guys. Paham guys ya? Karena kan terlibat kami jadinya kan, terlibat dalam penginputan. Tapi ini yang saya mau tekankan, kalau dari segi kesalahan itu bukan salah kami, gitu ya. Makanya kami himbau sekarang, kalau kalian ya mau nge-apply visa, tolonglah berikan data sebenar mungkin gitu. Jangan dipalsukan, jangan dibohongin gitu. Karena kalau kalian nanti kena gitu ya pada saat di embassy, kami juga jadi kena gitu. Ngerti ya? Nama kami yang jelek padahal ulah kalian gitu. Makanya yang saya bilang, konsumen-konsumen yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami tuh sekarang udah mulai hati-hati lah dalam tanda kutipnya gitu ya. Kami selalu ingetin, semua data ini benar adanya dibuat oleh konsumen. Kami sebagai pihak tur tidak bertanggung jawab jika ada pemalsuan dokumen data. Gitu ya guys ya. Nah, itu yang saya mau tekankan gitu guys. Jadi kami nggak mungkin ngecek karena kami juga bukan polisi gitu ya. Kami nggak tahu kalian kerja di mana, gaji berapa. Ya kami percaya aja gitu loh. Ngerti gak sih? Makanya kami input sesuai dengan data yang ada, dan tolonglah kita kerjasama, jangan ada pemalsuan dokumen. Karena itu nggak bagus juga guys di embassy, karena nanti akan diinterogasi gitu loh. Nanti akan ditanya, ini kamu bikin sama siapa? Ketika mau bikin ngomong sama siapa, bawa-bawanya namanya MM Tour lagi. Jadi seolah-olah kami yang bikin pemalsuan dokumen, padahal bukan kami gitu loh. Nah itu ya guys ya. Jadi saling jaga. Kita nggak ada lagi culas satu sama lain gitu ya. Karena dalam tanda kutip untungnya nggak seberapa, nama kami yang jelek. Kami terus menjaga supaya jangan sampai MM Tour ini namanya jelek karena hal-hal orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke guys, semoga bisa dipahami pesan ini. Semoga bisa dimengerti. Like, subscribe jika kalian suka, di-share juga ke teman-teman kalian, atau kalian kalau mau komen menambahkan mungkin ada kejadian-kejadian serupa seperti ini, silakan gitu ya. Kalau mau tanya di kolom komentar, bukan bertanya di chat kami ya gitu, karena chat itu khusus untuk orang yang mau apply aja. Komentar khusus untuk bertanya, nanti pasti dijawab kok. Itu aja guys, baik lagi nanti di konten-konten berikutnya bersama saya Jerry Benson Shopping. Bye bye.